ini sebagai edukasi untuk ditindaklanjuti di semua desa kelurahan. Dan saya minta kepada Bapak Ibu Kepala Desa Kelurahan se-Kecamatan Malang untuk membuat tempat cuci tangan di tempat pelayanan, sehingga masyarakat yang datang dianjurkan untuk bisa mencuci tangan dan nantinya ada cara mencuci tangan yang benar. Berikut akan kami sampaikan bagaimana upaya kita untuk mencegah penularan COVID. Sudah kita ketahui bahwa penularan bisa melalui lewat udara, lewat kontak ataupun lewat benda. Bahwa seseorang yang bersih kita harapkan menerapkan etika batuk dan bersin dengan baik. Yaitu yang pertama, kalau kita mungkin tidak membawa benda penutup, maka dengan melakukan batuk bersin dengan menggunakan tisu. Ini gambarnya. Jadi ditutup dengan tisu, kemudian setelah tisu digunakan, mohon segera dibuang, dilipat dan dibuang di tempat sampah. Mohon tisu tidak dipergunakan kembali. Langkah kedua yang bisa dilakukan adalah dengan menutup wadah dengan menggunakan lengan bagian dalam. Kita pakai lengan bagian dalam, kemudian kita pakai untuk menutup. Mohon tidak menggunakan telapak tangan ataupun punggung tangan pada saat kita batuk atau bersin. Kemudian yang ketiga adalah seperti tadi juga dibuang sampah dan sebagainya. Segera setelah itu kita harus melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dengan 6 langkah. Kemudian apabila kita memiliki masker, maka seseorang yang memiliki sakit batuk pilek ataupun dengan kita kontak dengan seseorang yang sakit menggunakan masker dengan prosedur, kita lihat bahwa di masker itu ada tulang. Mungkin lihat ada tulang. Jadi pertama ada dua sisi yang berwarna putih dan sisi yang berwarna lain. Mungkin ada yang hijau, ada yang biru, ada yang pink, ada yang lain. Jadi monggo sisi putih menghadap ke kita, sisi berwarna lain menghadap ke depan. Kemudian atur posisi yang ada tulangnya, kita letakkan di hidung kita. Kemudian sisi yang bawah kita tali atau mungkin kita menggunakan karet, monggo menyesuaikan. Kemudian setelah kita ikat, bagian dagu kita tutup dengan masker. Kemudian kita ikat. Ingat bahwa ini adalah masker sekali pakai, sehingga segera setelah kita gunakan, setelah kita merasa ini kotor, ini wajib dibuang. Jangan digunakan kembali atau dicuci kemudian dibuang kembali. Untuk cara melepas masker, dapat diperagakan. Ini juga wajib kita buang setelah kita pakai. Cara membuang adalah itu dilipat menjadi dua bagian, masker dilipat dua bagian, dilipat lagi, kemudian dibundeli, ya. Kemudian dibuang di tempat sampah. Oke. Satu sisi ini menjaga bahwa adanya virus ataupun kotoran yang keluar dari tubuh kita. Kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan cuci tangan. Jadi cuci tangan kita sarankan tetap agar murah, tidak terlalu banyak, adalah dengan air dan menggunakan sabun, atau bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer, atau juga ini kami contohkan adalah dengan menggunakan hand rub. Saat ini mungkin disediakan di toko kita sendiri, tetapi kita juga agak susah. Kemudian kita alternatif bisa menggunakan hand sanitizer, bisa diisi ulang, atau mungkin alternatif lagi kita bisa membuat sendiri. Jadi untuk membuat sendiri nanti akan kami sampaikan cuci tangan dengan 6 langkah. Monggo 6 langkah ini benar-benar bisa dipatuhi karena ini adalah untuk membersihkan area-area yang terkontaminasi dan letaknya di dalam sehingga tidak hanya sekedar cuci tangan. Langkah pertama kita meletakkan sejumlah titik saja dari hand sanitizer ataupun hand rub. Langkah pertama kita ratakan hand sanitizer atau hand rubnya. Kemudian setelah itu kita membersihkan sudut kaki kedua. Langkah kedua, punggung tangan kita bersihkan. Langkah ketiga, ya searah dengan itu ya, jadi juga tidak boleh keluar masuk, jadi keluar arahnya. Ini langkah ketiga. Langkah ketiga membersihkan sela-sela jari. Langkah keempat mengunci. Fungsinya untuk membersihkan kuku-kuku jari. Langkah kelima membersihkan ibu jari. Arahnya keluar. Yang keenam, memutar ujung kuku bergantian kanan dan kiri. Setelah itu sudah bebas, menunggu kering baru kita
memegang makanan atau mengerjakan sesuatu yang mau kita kerjakan. Terima kasih. Untuk penggunaan hand wrap atau hand gel, ini waktu yang kita perlukan kurang lebih adalah 30-40 detik, sedangkan jika kita memakai sabun dengan air kurang lebih adalah 40-60 detik. Jadi itu tentang teori kita cuci tangan. Untuk kemudian kami akan lanjut dengan cara kita membuat desinfektan. Jadi langkah sebelum desinfektan kita harus menyiapkan APD. Monggo petugas sarung tangan. Yang kedua adalah helm. Jadi kita pakai helm yang bisa menutup muka ataupun kacamata. Kemudian masker. Kemudian lagi kita pakai pelindung untuk petugas. Kita mungkin bisa pakai yang darurat, pakai jas hujan, ya, jas hujan yang tertutup dan sudah dibersihkan. Kemudian sepatu bot. Langkah pertama petugas memakai masker. Kemudian langkah kedua sarung tangan. Kita pakai sarung tangan. Setelah itu petugas memakai pakaian. Sarung tangan, satu sarung tangan ke dalam, kemudian sarung tangan kerja. Untuk sarung tangan kerja bisa dibersihkan kembali. Untuk sarung tangan bagian dalam sekali pakai. Setelah itu petugas memakai pelindung wajah dan pelindung kepala. Terakhir kita pakai sepatu. Setelah petugas siap dengan APD, maka kita mempersiapkan pembuatan larutan. Jadi kita bisa memakai Daikin atau bisa diganti dengan Profin ataupun apapun dengan nama dagang, tetapi isinya adalah hipoklorit. Untuk larutan yang kita bikin, setiap 1 liter air kita bandingkan dengan 2 sendok larutan cairan hipoklorit. Tangki berisi 10 liter, kita coba larutkan 20 sendok ke dalam 10 liter air. dicontohkan oleh ibu dokter dan untuk bisa ditiru oleh masyarakat. Dan tentunya saya berharap betul-betul perhatiannya pada masyarakat yang baru datang dari negara lain atau dari kota lain untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas sehingga penyebaran virus corona betul-betul dapat kita cegah.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya, masyarakat Kecamatan Pawang. Dan tentunya saya berharap kepada para ustadz, para kiai untuk senantiasa berdoa untuk masyarakat Kecamatan Pawang. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ada nomor yang belum baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.